mulai ke pembelajaran, kita tentunya harus berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin untuk doanya. Silakan Santi. Pada asana. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, anak-anak kelas 6, apa kabarnya hari ini? Baik. Kenapa kok lesu gitu kelihatannya? Kenapa? Belum sarapan. Selesai nih kalau belum sarapan. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mau cek absensi dulu. Apakah semuanya hadir? Oke, semuanya hadir. Bagus ya, kelas 6 rajin-rajin anaknya ya. Sekarang biar kalian semangat, soalnya kita hari ini mau belajar tentang para pahlawan yang punya semangat. Masa anak muridnya lesu, pahlawannya aja udah semangat ya. Biar kalian semangat, Ibu punya satu yel-yel untuk kalian coba bersama-sama, oke? Jadi yel-yelnya Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Kalau nanti Ibu bilang pahlawan, kalian jawabnya hebat. Kalau Ibu bilang generasi, kalian jawabnya kuat. Setelah itu kita akan teriakkan kata semangat sebanyak 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Harus semangat ya. Kalau Ibu bilang pahlawan, kalian jawab apa? Hebat. Kalau Ibu bilang generasi, Kuat. ya, itu semangat, semangat, semangat. Oke, kita mulai ya. Pahlawan, Hebat. generasi, Kuat. semangat, Semangat, semangat. Ini baru namanya kelas 6 yang semangat ya. Oke, hari ini kita seperti yang sudah kalian lihat di depan. Materi kita hari ini tentang pahlawan. Semangat para pahlawan yang ada di daerah kita. Pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa dan negara kita ya. Sebelum kita ke materi, Ibu mau ajak kalian untuk tebak-tebakan nama pahlawan dulu. Kita kuis dulu ya. Nah, ini dia kuis tebak tokoh pahlawan ya. Sekarang Ibu akan tes pengetahuan kalian. Kalau kalian dikasih gambar, kira-kira kalian tahu nggak ya siapa ya pahlawan itu? Kita mulai ya. Sudah siap semua? Sudah. Yang pertama, pahlawan wanita yang berasal dari Aceh. Sosok wanita yang kuat dan bertekad melawan Belanda. Tadi Ibu lihat Nirmala yang pertama kali angkat tangan. Di sana ada gambar Cut Nyak Din sama R.A. Kartini. Kira-kira siapa ya yang berasal dari Aceh? Cut Nyak Din. Betul, Cut Nyak Din itu adalah pahlawan wanita yang berasal dari Aceh. Ya, berikutnya. Dikenal sebagai Bapak Proklamator, beliau menjadi presiden pertama. Tadi tiang yang pertama angkat tangan. Siapa ya antara Soeharto dan Soekarno? Soekarno, Ibu. Betul, Soekarno merupakan Bapak Proklamator Indonesia dan presiden pertamanya Indonesia ya. Berikutnya yang berasal dari Jepara. Widhi yang pertama, siapa? Raden Ajeng Kartini, Bu. Betul, Raden Ajeng Kartini ya. Dia berasal dari Jepara yang memperjuangkan emansipasi Wanita. Ya. Kalau yang ini ada yang tahu siapa nama pahlawan ini? Tadi Sandi yang angkat tangan, siapa ya? Patimura, Ibu. Betul. Patimura itu nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Dia berasal dari Maluku. Oke, kalau yang berikutnya ini siapa nama pahlawannya? Oke, Nirmala lagi. Coba Nirmala, siapa nama pahlawannya ini Nirmala? Pangeran Antasari, Bu. Coba kita cek ya, betul tidak ya Pangeran Antasari? Wah. Pangeran Antasari dia memimpin perang banyak. Dari mana Pangeran Antasari ini? Kalimantan Selatan. Selatan ya. Nah, itu dia tadi sedikit kuis dari Ibu tentang tebak nama tokoh pahlawan. Sekarang siapa yang tahu
berjuang untuk bangsa dan negaranya. Supaya apa? Oke, Tari boleh. Supaya negara kita merdeka. Oh iya betul, supaya negara kita merdeka, supaya negara kita bebas dari yang namanya penjajah. Ya, biar kita tidak dijajah lagi, biar kita merdeka. Makanya ada pahlawan yang rela berjuang untuk bangsa kita supaya merdeka ya. Sekarang Ibu mau tanya, kalian berasal dari daerah mana? Bali. Bali. Apakah ada pahlawan yang berasal dari daerah Bali? Ada. I Gusti Ngurah Rai. Oke, I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai itu berasal dari daerah Bali. Siapa yang tahu bagaimana perjuangannya I Gusti Ngurah Rai itu? Dia punya pasukan. Siapa nama pasukannya? Coba Nirmala tahu banyak nih tentang sejarah nih. Yuk. Pasukan Ciwanara. Oke, pasukan Ciwanara. Betul. I Gusti Ngurah Rai itu dia saat berperang itu mengajak pasukan. Pasukannya bernama pasukan Ciwanara yang memperjuangkan daerah Bali ya. Sekarang barulah Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih jejak-jejak pahlawan yang ada di daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di Bali ya. Sebelum itu kita perlu tahu apa sih itu pahlawan daerah. Jadi pahlawan daerah itu adalah seseorang yang berjuang dengan sangat gigih untuk membela, mempertahankan dan juga memperjuangkan daerahnya dari yang namanya penjajahan ya, atau ketidakadilan yang terjadi di masa lalu atau masa lalu. Nah, pahlawan-pahlawan ini tentunya memiliki jasa yang sangat besar bagi bangsa dan juga negaranya atau bagi daerahnya, karena dia rela berkorban, rela memperjuangkan bangsanya yang berada di ketidakadilan, yang sedang dijajah oleh para penjajah itu. Dia rela mengorbankan nyawanya demi memperjuangkan daerahnya. Nah, sekarang Ibu di sini punya beberapa pahlawan-pahlawan daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama ada namanya pahlawan Teku Umar. Teku Umar ini berasal dari Aceh. Dia memimpin perang yang bernama Perang Gerilya. Ya, terus yang kedua ada pahlawan bernama Samratulangi. Dia berasal dari Sulawesi Utara. Dia ini aktif dalam jurnalistik dan politik serta aktif juga dalam pendidikan, memperjuangkan pendidikan. Lalu yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Kita sudah tidak asing dengan Ki Hajar Dewantara. Ini adalah tokoh pendidikan yang sangat penting. Beliau memperjuangkan pendidikan. Berasal dari Yogyakarta. Lalu yang keempat ada I Gusti Ngurah Rai yang sudah kita bahas tadi, berasal dari Bali. Ya, yang memimpin perlawanan dalam perang atau perlawanan Puputan Margarana. Lalu ada lagi yaitu Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, si Tuanku Imam Bonjol ini dia berjuang melawan Belanda untuk menegakkan keadilan yang ada di Minangkabau. Lalu berikutnya ada Pangeran Diponegoro, yaitu pahlawan yang berasal dari Jawa yang memimpin perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Lalu di bawahnya ada Sultan Hasanuddin. Ini biasanya kita sering dengar dengan sebutan ayam jantan dari timur. Ya. Nah, si Sultan Hasanuddin ini memimpin perlawanan terhadap Belanda untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin ini merupakan raja Goa ya. Tentunya dia harus menjaga dan juga mempertahankan keadilan terhadap kerajaannya. Nah, lalu berikutnya ada Patimura, yaitu pahlawan dari Maluku. Sudah kita tahu tadi. Dia ini berjuang melawan penindasan yang terjadi di Maluku. Nah, ini merupakan beberapa contoh peristiwa-peristiwa perjuangan atau perang yang terjadi yang dipimpin oleh beberapa tokoh-tokoh pahlawan yang sudah kita pelajari tadi. Contohnya, ada perang Banjar yang terjadi di Kalimantan Selatan dan juga ada perang Saparua yang terjadi di Maluku. Nah, kalau perang Saparua ini dipimpin oleh Kapiten Patimura yang berasal dari Maluku ya. Lalu tentunya kita juga perlu belajar dan juga mencontoh nilai-nilai kepahlawanan yang sudah diterapkan oleh tokoh-tokoh pahlawan yang sudah berjuang tadi. Nah, ada pun nilai kepahlawanan yang sudah diterapkan oleh pahlawan ini, seperti keberanian menghadapi musuh, lalu rela berkorban, terus
Santi dan juga Tian boleh satu-satu. Santi dulu. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Oke, boleh mengikuti upacara bendera. Setiap hari Senin kita upacara bendera, pakai pakaian merah putih sesuai dengan bendera Indonesia. Ya, terus Tian apa lagi Tian? Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu. Oke, boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya sudah hafal lagu Indonesia Raya? Sudah. Ya, harus dihafalkan, itu salah satu bentuk cinta tanah air. Lalu ada pantang menyerah meskipun menghadapi kesulitan besar. Perang itu menurut kalian gampang apa susah? Susah. Gimana caranya si pahlawan-pahlawan itu bisa menghadapi perang yang begitu susah? Harus berkorban, bertaruh nyawa. Mereka berani menghadapi situasi seperti itu karena mereka cinta dengan tanah air. Ya, mereka rela memperjuangkan tanah airnya supaya merdeka. Lalu ada juga tanggung jawab terhadap perjuangan. Dia berjuang, lihat musuh di depan, tidak dia lari, dia terus berjuang, terus maju biar tetap merdeka Indonesianya. Lalu yang terakhir ada gotong royong dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti perang tadi, misalnya perang Saparua yang dipimpin oleh Patimura. Kalau Patimura aja yang maju, rakyat Maluku tidak ikut maju, apakah terjadi? Apakah bisa berhasil perangnya yang dilakukan? Apakah merdeka Indonesia? Tidak. Maka dari itu perlu yang namanya kerjasama dan gotong royong. Ya, semua masyarakat yang ada di daerah itu, terutama di Indonesia itu perlu bekerja sama supaya tidak satu orang saja yang berjuang melawan penjajah, harus bersama-sama supaya Indonesia itu mudah untuk merdeka seperti kita sekarang ini. Waktu itu para pahlawan itu sudah berjuang bersama-sama dengan masyarakat setempatnya. Mereka bekerja sama, bergotong royong, maka dari itu Indonesia sudah merdeka. Kalian bisa menikmati kemerdekaan Indonesia sekarang ini akibat dari perjuangan para pahlawan. Ya. Lalu ketika pahlawan itu sudah berjuang, berarti Indonesia itu sudah merdeka. Inilah dampak yang kita rasakan. Para pahlawan itu rela untuk mengorbankan nyawanya. Jadi kita mendapatkan dampak perjuangannya. Indonesia merdeka. Tidak ada penjajah lagi. Kita hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai. Itu akibat dari perjuangan pahlawan. Ya, mereka yang menjadikan Indonesia itu menjadi merdeka. Mereka punya semangat persatuan yang tinggi, punya semangat gotong royong yang tinggi. Alhasil Indonesia merdeka seperti sekarang. Nah, lalu semua nilai-nilai teladan dari para pahlawan tadi seperti berani mengambil risiko, cinta tanah air harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya seperti tadi cinta tanah air. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkannya dalam rajin mengikuti upacara bendera, lalu bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, memakai produk-produk dalam negeri. Itu juga salah satu contoh cinta tanah air. Ya, seperti dalam tulisan ini juga, cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan juga mentaati aturan di sekolah maupun masyarakat. Itu juga salah satu contoh kalian menerapkan cinta tanah air di lingkungan sekitar. Ya, berarti harus mentaati aturan, lalu tetap juga menjaga kebersihan. Nah, itu merupakan contoh-contoh dan sikap yang perlu kalian lakukan agar bisa meniru perjuangan para pahlawan, supaya perjuangan para pahlawan itu tidak kalian lupakan. Ya. Nah, baik, jadi itu dia penjelasan materi yang Ibu jelaskan tentang perjuangan para pahlawan yang ada di Indonesia. Ya, sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih para pahlawan itu rela berjuang untuk memperjuangkan bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Siapa ya yang belum? Coba Widi yang belum. Agar masyarakat Indonesia itu tidak terus dijajah oleh bangsa asing. Iya, betul. Itu salah satu faktor kenapa para pahlawan itu rela berkorban dan memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kalau para pahlawan tidak memperjuangkan waktu itu, tidak berjuang melawan penjajah, kira-kira apa yang terjadi? Oke, Widi berpendapat lagi, boleh? Mungkin kita itu nggak bisa kayak sekarang, kita bisa belajar di sini, terus kita nggak bisa mungkin kita nggak bisa ke mall atau kemana, karena kita bakalan terus dijajah oleh bangsa asing, Ibu. Iya, betul. Itu adalah dampak yang akan kita rasakan jika tidak ada perjuangan para pahlawan yang ada di masa lalu. Ya, kita nggak bisa menikmati fasilitas yang ada seperti sekarang. Kita tidak bisa kemana tadi? Ke mall. Nggak bisa. Jangan itu. Bisa saja HP kita tidak punya, masih dijajah, masih kita bersurat-suratan seperti dulu untuk kalau misalnya masih ada penjajah. Ya, susah.
Maka dari itu berarti penting untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan. Tadi siapa yang masih ingat apa saja nilai-nilai kepahlawanan yang ada dalam perjuangan para pahlawan yang harus kita tiru? Oke, Santi. Bila cinta tanah air, Ibu. Betul, cinta tanah air. Tian. Tidak takut dengan musuh. Iya, tidak takut dengan musuh. Oke, Widi. Kerja sama Ibu. Tari. Gotong royong, Bu. Iya, betul. Nirmala mau jawab? Ya. Oke, sudah betul itu. Berarti kita harus meniru nilai-nilai teladan tersebut, cinta tanah air, bekerja sama dan bergotong royong, ya. Itu semua harus kita lakukan supaya kita tetap hidup rukun satu sama lain, biar tidak ada penjajahan lagi, biar tetap merdeka selama-lamanya, ya. Oke, sekarang Ibu di sini punya kartu, flashcard, dan juga LKPD. Kegiatan kita selanjutnya adalah mengisi LKPD berkelompok. Ibu ingin kalian membuat kelompoknya masing-masing. Ada 2 kelompok. Ya, sudah kelas 6 sudah mampu membagi dirinya. Ingat, tidak boleh pilih-pilih teman. Oke, boleh. Silakan ajak Widi untuk satu kelompok. Berarti kelompok yang pertama adalah kelompok Santi dan Tian. Kelompok yang kedua adalah kelompok Widi, Tari, dan Nirmala. Ibu punya LKPD dan juga flashcard di sini, ya. Flashcardnya berisi gambar-gambar pahlawan dan juga LKPD-nya berisi aktivitas-aktivitas yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, nanti kalian harus membaca dulu bagaimana tata cara pembuatan LKPD-nya. Ya. Setelah itu, Ibu jelaskan pada aktivitas kedua. Ibu akan membagikan flashcard atau kartu. Setiap kelompok mendapatkan 1 buah flashcard. Nanti silakan kalian isi di kegiatan kedua sesuai dengan flashcard siapa yang kalian dapat. Ya, nanti Ibu bagikan secara acak. Setelah itu, kalian tulis sesuai dengan arahan yang diminta pada LKPD. Paham? Paham. Oke, jangan lupa isi identitasnya. Ibu acak dulu biar semuanya adil. Oke, ini kelompoknya Tian dan Santi. Ini kelompoknya Tari, Nirmala, dan Widi. Silakan isi identitasnya. Aktivitas pertama, isilah nama-nama pahlawannya sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi. Ingat, di aktivitas kedua pakai kartu yang sudah kalian dapat. Ya, di kegiatan 3 perhatikan aktivitas sehari-hari kalian, apa yang harus dilakukan. Sudah, Ibu. Oke, good. Sudah semuanya. Sekarang Ibu mau setiap kelompok mempresentasikan hasil di aktivitas kedua. Ya, sekarang Ibu mau cap cip cup sebanyak 6 kali. Kelompok yang pertama terpilih akan menjadi urutan pertama 5, 6. Oke. Widi, Tari, dan juga Nirmala, silakan presentasikan hasilnya, ya, semuanya di depan di aktivitas kedua. Pertama-tama, kartu siapa yang kalian dapat? Jadi ini kartu yang kami dapat. Siapa itu nama pahlawannya? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Jadi apa yang diminta pada LKPD-nya? Siapa pahlawan yang ada di kartumu? Yaitu Ki Hajar Dewantara. Terus? apa perjuangan yang dilakukan? Yaitu memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Yaitu pahlawan yang dapat ditiru, yaitu pantang menyerah untuk memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, betul. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan. Dia pantang menyerah untuk memperjuangkan pendidikan supaya pendidikan di Indonesia itu merata. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Tari, Widi, dan juga Nirmala. Silakan duduk. Apa yang kalian dapat? Absen Patimura. Oke, Patimura. Lalu apa yang diminta pada LKPD-nya? Yang pertama yaitu siapa nama pahlawan yang ada di kartu kita? Itu ada pahlawan Patimura. Terus itu pertanyaan yang kedua, apa perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Yaitu
Ibu akan mengecek pemahaman kalian. Seberapa paham sih kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini? Ya, soal evaluasinya akan Ibu bagikan dan kalian kerjakan secara sendiri, tidak ada yang bekerja sama. Halo ini. Sibuk. Jangan lupa alat tulisnya, jangan lupa identitasnya. Oke, sudah Bu. Oke, yang sudah silakan dikumpulkan. Lagi 3 orang, silakan kerjakan dulu. Oke, Widi sudah. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian menyimpulkan apa saja kegiatan kita, apa saja kita bahas pada hari ini ya. Jadi pertama-tama tadi kita sudah belajar tentang pahlawan daerah. Siapa yang masih ingat apa itu pahlawan daerah? Nirmala? Pahlawan daerah adalah pahlawan yang memperjuangkan daerahnya sendiri, Bu. Betul, pahlawan daerah itu seseorang yang memperjuangkan atau rela berkorban demi daerahnya masing-masing ya. Jadi siapa saja contoh-contohnya pahlawan daerah yang sudah kita pelajari tadi? Kepian? Kapten Patimura dari Maluku, Ibu. Betul, lagi. Kewidi? Ada Dewantara, Ibu. Ya, betul. Itu semua adalah contoh para pahlawan daerah yang ada di Indonesia. Terus pahlawan daerah itu punya nilai-nilai kepahlawanan yang harus kita teladani seperti cinta tanah air, rela berkorban, dan juga sikap bekerja sama dan gotong royong. Itu semua harus kita teladani dari pahlawan daerah untuk tetap menjaga kerukunan wilayah Indonesia kita pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Nah, itu dia tadi simpulannya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyampaikan pendapat bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, Santi. Kuis, Ibu. Oke, semuanya suka sama kuisnya hari ini? Suka. Besok-besok Ibu akan berikan kuis lagi ya pada awal pembelajaran. Oke, Widi. Belajar tentang pahlawan, Ibu. Betul, hari ini kita belajar tentang pahlawan. Senang mengenal para tokoh-tokoh pahlawan dan Senang, juga jasanya. senang. Oke, senang. Kalau begitu, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan karena anak-anak sudah mampu mengenal dan juga menyampaikan bagaimana jasa dari para pahlawan. Ya. Sekarang sebelum kita menyelesaikan pembelajaran dan menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ada asana. Baik teman-teman, karena tadi sudah kita buka dengan doa, kita tutup kembali dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk semua. Sampai jumpa pada